Hai guys, dengan saya Ade. Jadi sebelum di YouTube ini, saya tuh ada sebuah usaha di bidang printing. Jadi ya kita ini nggak jauh-jauh sama namanya printer, terus mesin kopi, sama scanner. Dan waktu itu guys, yang paling males kalau dapat orderan scanner ya. Jadi nge-scan dokumen banyak itu males banget guys. Karena kita tuh pakainya tuh printer multifungsi ya, yang scan dokumen tuh paling semenit dapat 2-3 lembar aja. Belum jadiin PDF, jadi emang guys makan waktu banget. Nah di sini saya punya kesempatan nih untuk nyobain sebuah scanner Fujitsu SP1130N. Nah untuk kecepatannya dia sampai 30 lembar per menit ya. Jadi kalau yang duplex nih, karena dia ini bisa nge-scan bolak-balik langsung, ini bisa sampai 60 gambar per menitnya. Dan totalnya dalam sehari sanggup nge-scan sampai 4.500 dokumen dengan resolusi yang kita bisa pilih. Mulai dari 150 dpi hingga 1200 dpi. Nah nggak cuma cepet ya, tapi banyak juga fitur-fitur di scanner ini yang ngebuat kerjaan tuh bisa jadi lebih efisien. Oke yuk kita intip dulu apa aja yang ada di dalam box penjualannya. Jadi di dalamnya ini kita dapat kabel USB Type A untuk koneksi ke PC kita. Lalu ada adapter yang colokannya ini dikasih 3 opsi, terus ada CD driver dan petunjuk keamanan. Sedangkan kalau untuk manual booknya harus download di websitenya Fujitsu. Nah terus di sini pastinya ada scannernya guys. Nah kalau untuk garansinya sendiri ini di cover sampai 3 tahun guys, dengan service center yang udah kesebar di 32 provinsi di Indonesia. Nah sebelum lanjut nih, berikut ada spesifikasi lengkap dari scanner ini. Nah kalau untuk ukurannya sendiri ini tergolong compact ya, jadi lebarnya sekitar 29,8 cm, ini ke belakangnya 13,5 cm dan tingginya ini 13,3 cm. Nah kalau kita mau pakai scannernya baru guys ya, panjangnya ini bisa jadi 48 cm, terus tingginya jadi 29 cm dan beratnya ini di sekitaran 2,5 kg. Nah, jadi untuk ukuran kertas yang bisa di-scan-nya ini maksimal di 21,6 cm sampai 35,5 cm ya. Jadi kertas-kertas standar yang kita pakai kayak A4 atau F4 ini bisa. Sampai misal ada kertas ukuran legal pun ini masih bisa masuk di sini guys. Dan misal punya dokumen panjang ini juga bisa sampai 3 meter. Wow ya. Dan ini sampel hasilnya. Nah kalau di bagian belakang scanner ini tuh ada power input, terus ada USB konektor, ada Ethernet atau LAN. Nah jadi scanner ini tuh bisa dikoneksikan ke banyak komputer sekaligus pakai jaringan LAN ya. Jadi kalau untuk penggunaan di kantor ini juga lebih simple. Oh ya di sini kita juga dikasih Kensington lock biar lebih aman. Dan kalau untuk bagian depannya cuman ada 2 tombol aja ya. Ada tombol power dan satu lagi ada tombol untuk nge-scan atau sekaligus untuk nge-stop scan juga. Terus di sini ada 2 LED untuk indikator power sama indikator cek. Nah untuk kapasitas traynya sendiri ini untuk ukuran kertas A4 80 gram bisa sampai 50 lembar kertas ya. Untuk batasan beratnya sendiri ini mulai dari 50 gram sampai 209 gram. Kalau kertas HVS standar ya, ini beratnya tuh kalau nggak 70 gram, 80 gram ya 100 gram. So ini masih aman banget. Nah untuk nge-scan foto ini juga bisa ya, karena biasanya kertas foto tuh masih di bawah 200 gram. Nah kalau misal mau nge-scan kartu berbahan PVC kayak KTP misalnya, ini bisa juga guys dengan ketebalan maksimal sampai 76 mm. Ini saya contohin pakai e-money.
Nah, untuk pengoperasian standar ini gampang ya. Misal ada 4 dokumen, tinggal kita masukin ke tray-nya. Lalu kita tekan aja tombol quick scan yang ada di sini dan dia pun bakal otomatis nge-scan dokumennya. Nah, terus di sini kita masih bisa edit-edit sedikit ya. Misal mau nambah dokumen lain, tinggal pilih menu yang add ini aja. Dan di sini kita bisa atur rotasinya juga. Atau kita juga bisa nambah dokumen yang udah ada di komputer kita dengan menu add file yang ini. Nah, di sini kita juga bisa atur untuk susunan dokumennya dengan urutan yang kita inginkan. Atau bisa juga di split seperti ini ya, jadi nanti akan jadi 2 file yang berbeda. Kalau udah beres, kita tinggal pilih aja untuk complete batch-nya. Dan file hasil scan-nya ini bisa dibuka di folder tujuannya guys ya. Kalau untuk file default-nya sih ini PDF. Tapi ini kita bisa rubah jadi bentuk file lain kayak BMP, TIFF, JPEG, PNG, dan lain-lain di settingannya. Jadi gimana? Simple dan gampang banget ya, jadi hemat waktu banget. Untuk fitur lain masih banyak. Yang pertama, scanner ini tuh bisa nge-scan dokumen yang ukurannya beda-beda secara otomatis. Jadi misalnya saya udah pegang ada 4 dokumen dengan berbagai ukuran. Termasuk ini ada kartu seukuran KTP ya, jadi tinggal saya masukin ke tray-nya dengan masing-masing dokumen tuh posisinya kira-kira ada di tengah tray-nya. Lalu kita scan aja dokumennya sekaligus dan hasilnya ini bakal otomatis nge-crop sesuai dengan ukuran dokumennya. Nah, selanjutnya ini juga bisa scanning dokumen simplex atau duplex. Jadi bisa scan bolak-balik sekali jalan. Dan ini untuk hasilnya mau jadi 2 gambar yang terpisah bisa. Atau kalau mau kita sambung jadi 1 dokumen juga bisa. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi misalnya nih kita punya dokumen A3 ya bisa juga guys di scan. Tapi kita harus lipat dokumennya. Nah, untuk fitur berikutnya udah ada continuous scan juga. Jadi kita bisa tinggal simpen aja dokumen yang mau di scan dan nanti scannernya bakal otomatis nge-scan tanpa harus kita tekan tombol apapun. Lalu fitur lain kita juga bisa quick edit untuk brightness dan kontras dari hasil scan-nya. Dan ini praktis banget pakainya. Tinggal kita pilih aja mode ini dan berikutnya tinggal kita pilih-pilih aja kayak gini guys sampai dapetin hasil yang kita suka. Nah, selanjutnya ini juga bisa ngilangin watermark atau background dokumennya dengan fitur clean up. Nah, di sini kelihatan jelas ya kalau watermarknya ini bisa hilang guys. Dan fitur yang terakhir ini buat kalian yang di kantor ya bekerja dengan banyak dokumen biar lebih efisien, kita bisa manfaatin fitur metadatanya. Misalnya untuk penamaan file kita bisa set untuk nama filenya secara otomatis ngikutin acuan yang kita buat. Jadi misalnya di sini saya contoh punya file invoice ya, pengen filenya tuh ngikutin nomor invoice-nya yang ada di dokumen ini. Jadi kita tinggal kotakin aja nomornya seperti ini. Lalu kita setting biar nama filenya tuh ditambahin info yang tadi udah kita tentuin, yaitu nomor invoice-nya. Jadi ini kalau misalnya kita nge-scan dokumen dengan tipe yang sama, maka akan secara otomatis nama filenya tuh masing-masing dokumen yang kita scan bakal sesuai dengan nomor invoice-nya tadi. Dan terakhir untuk destinasi file scan-nya, ini selain ke folder yang ada di komputer, kita juga bisa share ke network SharePoint, email, printer, dan lain-lain.
So, asli nih, perkembangan teknologi scanner udah berkembang selengkap ini fiturnya. Kalau untuk harganya sendiri, memang bukan untuk penggunaan personal ya, karena harganya tergolong tinggi guys, yaitu di sekitar 7 jutaan. Tapi dengan harga segini nih, fiturnya tuh udah menghemat waktu banget ya, jadi ini lebih gampang dan lebih efisien. Ya cocoknya tuh untuk di office atau untuk usaha di bidang printing, ini memudahkan banget pastinya. So ya itu tadi pengalaman saya nyobain scanner Fujitsu SP1130N, dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.